Sekar, seorang gadis desa dari Gunung Kidul, menerima pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di rumah keluarga Pak Haryo, seorang pengusaha kaya di Yogyakarta. Dengan latar belakang sederhana, Sekar harus beradaptasi dengan kehidupan di rumah mewah yang terasa asing baginya. Di rumah itu, ia sering mendengar nama Bagas, putra tunggal Pak Haryo, yang dikabarkan mengalami kelumpuhan setelah kecelakaan tragis beberapa tahun lalu. Bagas jarang keluar kamar, tidak pernah berbicara dengan siapapun, dan hanya berinteraksi seperlunya dengan anggota keluarga. Sekar beberapa kali melihat sekilas sosoknya, seorang pria dengan sorot mata dingin yang tampak tidak peduli dengan sekelilingnya. Namun, ada sesuatu yang janggal di rumah ini. Para pelayan sering berbisik saat membicarakan Bagas. Beberapa dari mereka terlihat ketakutan ketika menyebut namanya, seolah menyimpan rahasia besar yang tidak boleh terungkap. Sekar mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dalam keluarga ini. Tetapi ia belum tahu bahwa kehidupannya sebentar lagi akan berubah drastis. Hari-hari berlalu dan Sekar mulai terbiasa dengan rutinitasnya di rumah keluarga Pak Haryo. Meski ia rajin bekerja dan selalu berusaha melakukan yang terbaik, tetap saja ia dianggap orang luar. Para pelayan lain tidak banyak berbicara dengannya, kecuali saat perlu. Bahkan, Bu Ratna, istri Pak Haryo, memandangnya hanya sebatas pekerja, tanpa rasa peduli. Sementara itu, rasa penasaran Sekar terhadap Bagas semakin besar. Beberapa kali ia berusaha berinteraksi dengan pria itu, entah sekadar menyapanya saat mengantar makanan ke kamarnya atau menawarkan bantuan kecil. Namun, Bagas selalu bersikap dingin. Tatapan matanya seakan menembus Sekar, penuh ketidakpedulian, seolah kehadiran gadis itu tak ada artinya. Yang lebih aneh, setiap kali ada yang menyinggung masa depan Bagas, Pak Haryo selalu tampak gelisah. Saat seorang tamu keluarga bertanya tentang rencana pernikahan Bagas atau kemungkinan kesembuhannya, wajah Pak Haryo menegang dan ia buru-buru mengalihkan pembicaraan. Sekar tidak bisa mengabaikan hal ini. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang berkaitan dengan Bagas dan masa depannya. Namun, sebelum Sekar bisa menggali lebih jauh, kejadian besar yang akan mengubah hidupnya mulai mendekat tanpa ia sadari. Malam di rumah Pak Haryo selalu sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan. Namun, suatu malam, Sekar yang tengah beristirahat di kamarnya mendengar sesuatu yang aneh. Dari arah kamar Bagas, terdengar suara benda bergeser, seperti kursi roda yang dipindahkan. Awalnya, ia mengira itu hanya imajinasinya. Namun, saat suara itu terus berulang selama beberapa malam, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Siang harinya, ketika sedang membersihkan ruang tamu, Sekar melihat kursi roda Bagas berada di posisi yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang menyentuhnya, tetapi setiap kali ia memperhatikannya, kursi itu selalu berpindah. Beberapa kali ia mendapati kursi roda menghadap ke arah jendela, seolah seseorang baru saja duduk di sana. Namun, Bagas tidak pernah terlihat berpindah tempat tanpa bantuan. Sekar ingin mencari tahu lebih jauh, tetapi ia menepis rasa penasaran itu. Ia hanya seorang pekerja di rumah ini, tidak berhak ikut campur urusan keluarga majikannya. Lagi pula, mungkin semua ini hanya kebetulan. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Dan tak lama lagi, kebenaran akan mulai terungkap dengan cara yang sama sekali tak ia duga. Pagi itu, Sekar dipanggil ke ruang kerja Pak Haryo. Hatinya berdebar saat melangkah masuk, tak tahu alasan majikannya ingin berbicara dengannya secara pribadi. Di dalam ruangan, Bu Ratna duduk dengan wajah tegang,
Sementara Pak Haryo tampak lebih serius dari biasanya. Tanpa basa-basi, Pak Haryo menyampaikan sesuatu yang membuat Sekar nyaris kehilangan keseimbangan. Ia harus menikah dengan Bagas. Sekar membelalakkan mata, mengira ia salah dengar. Namun, tatapan tajam Pak Haryo menegaskan bahwa ini bukan lelucon. "Kamu akan menikah dengan Bagas. Tidak ada pilihan lain," ujar Pak Haryo dengan nada dingin. Sekar spontan menolak. Bagaimana mungkin ia, seorang asisten rumah tangga, tiba-tiba dipaksa menikah dengan putra majikannya yang bahkan nyaris tak pernah berbicara dengannya. Namun, penolakan itu langsung dijawab dengan ancaman. Jika Sekar menolak, ia akan diusir tanpa sepeser pun, bahkan nama baiknya akan dihancurkan. Keluarganya di desa akan dicemarkan, dan ia tidak akan punya tempat untuk kembali. Sekar gemetar. Ia ingin melawan, ingin mengatakan tidak. Tapi apa daya? Ia hanya seorang gadis miskin tanpa perlindungan. Dengan hati yang berat, ia akhirnya mengangguk, menerima keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya, tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik pernikahan ini. Hari pernikahan tiba, tetapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Tidak ada hiasan megah, tidak ada tawa sanak saudara, dan tidak ada haru biru kebahagiaan seperti yang biasa terlihat di pernikahan lainnya. Upacara berlangsung dengan suasana dingin dan tegang. Sekar duduk di pelaminan dengan kebaya sederhana, tangannya gemetar di pangkuannya. Di sampingnya, Bagas tetap diam, wajahnya tanpa ekspresi, seolah-olah ini bukan hari penting dalam hidupnya. Tidak ada senyuman, tidak ada tatapan hangat. Ia hanya duduk di kursi rodanya, menunggu semua prosesi selesai tanpa memperlihatkan sedikit pun emosi. Sekar merasa seperti barang yang ditukar dalam sebuah transaksi rahasia. Semua tamu yang hadir hanya menatap mereka dengan pandangan aneh, seolah mereka tahu sesuatu yang tidak Sekar ketahui. Tidak ada ucapan selamat yang tulus, hanya bisikan-bisikan pelan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat malam tiba, Sekar dibawa ke kamar yang kini menjadi ruang pengantinnya. Hatinya berdegup kencang, ketakutan menyelimuti pikirannya. Bagaimana jika Bagas marah? Bagaimana jika ia diperlakukan dengan kasar? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika ada sesuatu yang selama ini disembunyikan dari dirinya? Ketika Bagas akhirnya masuk ke dalam kamar, Sekar menahan napas. Ruangan itu terasa begitu sunyi, hanya suara langkah pelan dari kursi rodanya yang terdengar. Bagas menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangannya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya duduk diam dalam bayangan kamar yang temaram. Sekar merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak mengenal pria ini, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan malam ini ia harus berbagi ruang dengan seseorang yang terasa seperti misteri yang belum terpecahkan. Malam pertama, pernikahan mereka berlangsung dalam keheningan yang mencekam. Sekar duduk di sudut ranjang, jantungnya berdegup kencang. Bagas tetap diam di kursi rodanya, tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berbicara atau bergerak. Sekar berusaha menenangkan dirinya. Ia meyakinkan diri bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Mungkin Bagas memang tidak peduli dengannya. Mungkin pria itu hanya menikahinya karena paksaan, sama seperti dirinya. Namun, di tengah malam, Sekar terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Ada sesuatu yang berubah di kamar itu. Udara terasa lebih dingin dan suasana begitu sunyi, terlalu sunyi. Lalu, Sekar mendengar sesuatu. Suara langkah kaki. Detak jantungnya semakin cepat. Ia menoleh ke arah kursi roda Bagas. Masih ada di sana. Tapi, bagaimana mungkin? Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke sudut kamar. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah bayangan berdiri di dekat jendela. Tegap, tinggi, dan tak bergerak. Sekar ingin berteriak,
tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak dalam kegelapan, mencoba mencari jawaban. Apakah itu Bagas? Tapi Bagas seharusnya tidak bisa berdiri. Peluh dingin mengalir di pelipisnya. Apakah semua ini hanya bayangan pikirannya? Atau ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini disembunyikan darinya? Dan sebelum ia bisa memahami apa yang terjadi, bayangan itu mulai bergerak mendekat. Pagi menjelang, tetapi Sekar masih tidak bisa melupakan kejadian semalam. Bayangan itu, suara langkah kaki, apakah ia hanya berhalusinasi karena kelelahan? Atau ada sesuatu yang benar-benar sedang terjadi di rumah ini? Sejak malam itu, Sekar mulai lebih memperhatikan gerak-gerik Bagas. Ia mencoba mencari celah untuk melihat sesuatu yang mungkin luput dari perhatiannya selama ini. Namun, Bagas tetap sama, dingin, tak banyak bicara, dan selalu berada di kursi rodanya. Namun, pagi itu, Sekar menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di lantai kamar, tepat di dekat ranjangnya, ada jejak kaki basah yang mengarah ke kursi roda Bagas. Sekar menatapnya dengan napas tertahan. Jejak itu seakan berasal dari seseorang yang berjalan dengan kaki telanjang. Tetapi, bagaimana mungkin? Bukankah Bagas tidak bisa berdiri, apalagi berjalan? Dengan hati-hati, ia bertanya pada para pelayan lain apakah ada yang masuk ke kamar mereka semalam. Namun, semua orang menggeleng, mengatakan bahwa tidak ada yang berani mengganggu pengantin baru, apalagi di malam pertama. Sekar semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Sore harinya, saat ia memberanikan diri untuk menanyakan hal ini pada Bagas, pria itu hanya menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Kemudian, tanpa peringatan, ia tersenyum sinis. Senyuman itu bukan senyuman ramah. Ada sesuatu yang membuat Sekar merasa tidak nyaman, seolah-olah Bagas menyimpan sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun. Sekar menelan ludah. Ia sadar, suaminya bukan sekadar pria lumpuh biasa. Rasa penasaran Sekar semakin memuncak. Ia tahu ada yang tidak beres dengan Bagas, tetapi tak ada satupun orang di rumah ini yang mau berbicara. Semua tampak seperti menutup rapat-rapat sebuah rahasia yang seharusnya tidak ia ketahui. Malam itu, Sekar memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia menunggu hingga seluruh rumah sunyi, memastikan semua pelayan sudah tidur. Jantungnya berdebar keras saat ia perlahan keluar dari kamarnya dan berjalan ke depan pintu kamar Bagas. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia mengintip ke dalam. Matanya membelalak. Di dalam kamar yang diterangi cahaya lampu temaram, Bagas sedang berdiri di depan cermin. Ia berjalan, tanpa kursi roda, tanpa bantuan siapapun. Langkahnya tegap, kuat, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kelumpuhan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin dengan ekspresi kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dipahami orang lain. Sekar menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas agar tidak bersuara. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Selama ini, semua orang mengatakan bahwa Bagas lumpuh. Lalu, bagaimana mungkin? Namun, sebelum Sekar sempat berpikir lebih jauh, tubuhnya menegang. Bagas berhenti melangkah, lalu perlahan ia menoleh ke arah pintu. Matanya langsung bertemu dengan mata Sekar. Sekar tersentak. Bagas tahu ia sedang diawasi. Dan di saat itu juga, senyum misterius kembali muncul di wajah pria itu. Bukan senyum biasa, melainkan senyum yang membuat Sekar ingin lari sejauh mungkin. Sekar merasa dadanya sesak saat kembali ke kamarnya malam itu. Pikirannya berputar, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Bagas bisa berjalan. Itu fakta yang tak terbantahkan. Namun, mengapa semua orang di rumah ini berpura-pura seolah ia benar-benar lumpuh? Keesokan paginya, Sekar tidak bisa
menahan diri lagi. Begitu ia berkesempatan bertemu Bagas di ruang makan, ia langsung menatap suaminya dengan tajam. "Aku melihatmu semalam." Bagas yang sedang menyendok makanannya berhenti sejenak. Tatapannya tetap tenang, tetapi ada kilatan aneh di matanya. "Melihat apa?" tanyanya. Suaranya datar. Sekar menggigit bibirnya. "Aku melihatmu berdiri. Aku melihatmu berjalan." Suasana mendadak sunyi. Para pelayan yang ada di ruangan itu menundukkan kepala, pura-pura tidak mendengar. Sekar bisa merasakan ketegangan yang begitu nyata. Bagas hanya menatapnya selama beberapa detik sebelum tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti sebelumnya, dingin dan penuh rahasia. "Kalau aku memang bisa berjalan, lalu kenapa?" katanya akhirnya. Jawaban itu membuat Sekar semakin bingung dan frustasi. Ia menuntut lebih banyak penjelasan, tetapi Bagas tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya mengambil sendoknya kembali dan melanjutkan makan, seolah pembicaraan tadi tidak pernah terjadi. Namun, sejak saat itu, Sekar mulai merasakan sesuatu yang lain. Pak Haryo berubah. Majikannya kini lebih sering mengawasinya. Pandangannya lebih tajam, sikapnya lebih dingin. Sekar bisa merasakan bahwa lelaki itu menyembunyikan sesuatu. Dan kini, setelah ia mengetahui rahasia Bagas, Pak Haryo mulai waspada terhadapnya. Sekar semakin merasa bahwa ia telah masuk terlalu jauh ke dalam sesuatu yang berbahaya. Ia ingin mencari tahu lebih banyak, tetapi di sisi lain ia juga mulai merasa, apakah ia masih aman di rumah ini? Sekar tidak bisa lagi menahan rasa takut dan penasaran yang membakar dadanya. Rahasia ini terlalu besar untuk diabaikan. Malam itu, ketika seluruh rumah mulai sunyi, ia kembali menemui Bagas di kamarnya. "Katakan yang sebenarnya. Kenapa kamu berpura-pura lumpuh?" Suaranya bergetar, tetapi tegas. Bagas yang sedang duduk di kursi roda mengangkat kepalanya perlahan. Untuk pertama kalinya, ekspresinya tidak lagi penuh sinisme. Ada kelelahan di matanya, seolah ia sudah lama ingin menceritakan sesuatu, tetapi tidak pernah bisa. Hening sejenak sebelum Bagas akhirnya menghela napas panjang. "Aku pura-pura lumpuh karena perintah ayahku," katanya pelan. Sekar membelalakan mata. "Apa? Kenapa?" Bagas menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab, "Karena kalau aku tidak berpura-pura, aku akan mati." Jantung Sekar nyaris berhenti berdetak. Bagas melanjutkan dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Keluarga ini menyimpan sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun, termasuk kamu. Aku dipaksa menikah denganmu agar kamu tidak mencari tahu lebih jauh. Sekar menelan ludah, tubuhnya mulai gemetar. Semua pertanyaan yang selama ini berkecamuk di kepalanya kini semakin menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Apa yang disembunyikan keluarga ini sampai-sampai Bagas harus berpura-pura lumpuh untuk tetap hidup? Sekar menyadari sesuatu. Ia sudah masuk terlalu jauh ke dalam misteri yang seharusnya tidak ia sentuh. Dan kini, setelah mengetahui semua ini, apakah ia masih bisa keluar dengan selamat? Sekar tidak bisa tidur semalaman. Kata-kata Bagas terus terngiang di kepalanya. "Kalau aku tidak berpura-pura, aku akan mati." Apa sebenarnya rahasia yang disembunyikan keluarga ini? Dan yang lebih penting, apakah ia harus membongkarnya atau tetap diam demi keselamatannya sendiri? Keesokan paginya, ia mulai merasakan perubahan. Pak Haryo semakin sering mengawasinya. Setiap kali ia melewati ruangan tempat majikannya berada, tatapan pria itu selalu menusuk, seolah membaca pikirannya. Para pelayan lain pun mulai bertingkah aneh. Beberapa di antara mereka bahkan menolak berbicara dengannya. Sekar tahu, ia sudah masuk ke dalam radar Pak Haryo. Di sisi lain, Bagas menunjukkan sisi lain dirinya,
yang belum pernah Sekar lihat sebelumnya. Ia yang biasanya dingin dan sinis, kini mulai terbuka. Suaranya lebih lembut ketika berbicara dengannya. Ada ketulusan dalam caranya menatap Sekar, sesuatu yang selama ini tidak pernah ada. Sekar mulai bingung. Apakah Bagas benar-benar korban dalam situasi ini? Ataukah ia juga bagian dari permainan berbahaya ini? Sekar tahu ia harus segera mengambil keputusan. Tetap diam dan berpura-pura tidak tahu atau mempertaruhkan nyawanya untuk mengungkap kebenaran. Namun, sebelum ia bisa membuat pilihan, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuatnya sadar bahwa waktu semakin menipis dan mungkin ia sudah tidak punya kesempatan untuk mundur lagi. Sekar tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Ia harus bertindak. Setelah semua yang ia alami, rahasia Bagas, tatapan penuh ancaman dari Pak Haryo, dan sikap para pelayan yang semakin mencurigakan, Sekar tahu bahwa ia harus mengungkap kebenaran. Ia harus keluar dari rumah ini sebelum semuanya terlambat. Dengan hati-hati, ia mulai menyusun rencana. Ia ingin kabur dari rumah ini, mencari seseorang yang bisa membantunya mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebelum bisa melangkah lebih jauh, Pak Haryo menangkap basahnya. "Kau pikir bisa lari setelah tahu semuanya?" Suara Pak Haryo dingin, penuh ancaman. Sekar menelan ludah. Ia melihat beberapa pelayan berdiri di belakang pria itu. Wajah mereka tanpa ekspresi, seolah sudah terbiasa menjalankan perintah majikannya. Ia terjebak. Namun, sebelum Pak Haryo bisa berbuat sesuatu, Bagas tiba-tiba muncul. Untuk pertama kalinya, Bagas melawan ayahnya. "Cukup, Ayah." Suaranya bergetar, tetapi penuh tekad. Pak Haryo terkejut. Mungkin selama ini, ia mengira Bagas akan terus tunduk padanya, tidak pernah menentang. Namun kali ini berbeda. Bagas berdiri di hadapan ayahnya, tanpa ragu, tanpa takut. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidup Sekar seperti engkau menghancurkan hidupku." Sekar menatap Bagas dengan mata membelalak. Apa maksudnya? Pak Haryo mengeraskan rahangnya. Wajahnya mulai memerah karena marah. Ia tidak akan membiarkan mereka berdua lolos begitu saja. Dan saat itu, Sekar sadar. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Sekar berdiri membeku, napasnya memburu. Ini adalah momen yang akan menentukan segalanya. Di hadapannya, Pak Haryo menatap tajam. Rahangnya mengeras, marah karena kendali yang selama ini ia pegang mulai runtuh. Sementara itu, Bagas berdiri tegak di samping Sekar. Tidak ada lagi kepura-puraan. Ia tidak lagi berpura-pura lumpuh, tidak lagi tunduk pada perintah ayahnya. "Ceritakan semuanya, Ayah." Suara Bagas terdengar tegas. "Aku lelah bersembunyi." Pak Haryo mengepalkan tangannya, tetapi ia tahu tidak bisa lagi menghindar. Akhirnya, dengan suara rendah, ia mulai mengungkap kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Kelumpuhan Bagas hanyalah bagian dari rencana besar keluarga. Dulu, dalam bisnis keluarganya, ada pengkhianatan besar yang mengancam kehormatan dan kekayaan mereka. Bagas dijadikan tumbal, dipaksa berpura-pura lumpuh untuk menghindari ancaman dari musuh lama ayahnya. Namun, lebih dari itu, Pak Haryo juga takut pada Bagas sendiri. Karena sejak kecil, Bagas memiliki sesuatu yang berbeda. Ia sering mengalami mimpi-mimpi aneh, bisa merasakan hal-hal yang tidak kasat mata. Ia bisa melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia biasa. Sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sekar menatap Bagas dengan mata lebar. Jadi, selama ini bukan hanya kelumpuhannya yang palsu, tetapi juga kehidupannya. Bagas bukan hanya korban, ia juga ancaman bagi keluarganya sendiri. Sekar sadar bahwa mereka harus pergi dari rumah ini. Mereka tidak bisa tinggal lebih lama. Namun,
Pak Haryo tidak akan membiarkan itu terjadi dengan mudah. Ia bersikeras bahwa Bagas tetap harus berada di bawah kendalinya, dan Sekar tidak boleh membawa putranya pergi. Aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkan semua yang telah kubangun, seru Pak Haryo dengan kemarahan yang meledak. Tetapi kali ini Bagas berdiri teguh. Ia memilih kebebasannya sendiri. Dengan keberanian yang baru ditemukan, ia menggenggam tangan Sekar. Aku memilih jalan lain, Ayah. Pak Haryo melangkah maju, seolah ingin menghentikan mereka. Namun, Bagas sudah tidak takut lagi. Sekar dan Bagas berlari keluar dari rumah itu, meninggalkan segala rahasia, kebohongan, dan ketakutan di belakang mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal pasti, mereka akhirnya bebas. Sekar menatap jalan panjang, di depannya angin malam menerpa wajahnya. Ia akhirnya bebas dari rumah itu. Tetapi konsekuensinya mulai menghantamnya dengan keras. Rumor mulai menyebar di desanya. Orang-orang berbisik di belakangnya, menatapnya dengan curiga. Ia dianggap telah menodai kehormatan keluarga kaya, seorang gadis desa yang berani melawan majikannya. Di sisi lain, Bagas juga menghadapi konsekuensinya sendiri. Tanpa perlindungan dari ayahnya, ia bukan siapa-siapa. Selama ini, meskipun ia membenci kendali Pak Haryo, semua kebutuhannya selalu terpenuhi. Sekarang, ia harus memutuskan apakah akan memulai hidupnya dari nol atau kembali ke keluarganya dan tunduk lagi. Sekar menatap Bagas, melihat keraguan dalam matanya. "Kamu menyesal?" tanyanya pelan. Bagas menggeleng. "Tidak, aku hanya belum tahu apa yang harus kulakukan sekarang." Mereka berdua berada di persimpangan hidup yang baru. Sekar harus memilih tetap berada di desa dan menghadapi pandangan buruk orang-orang, atau pergi ke kota untuk memulai hidup baru. Bagas harus memilih berjuang sendiri atau kembali pada keluarganya dengan segala konsekuensinya. Untuk pertama kalinya, mereka tidak dipaksa oleh keadaan. Mereka bisa memilih jalan mereka sendiri. Sekar menghela napas. Apapun yang terjadi, kita sudah melewati semua ini bersama. Bagas menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Aku hanya ingin menjalani hidupku sendiri, dan jika kau ingin pergi, aku ingin ikut denganmu." Sekar terkejut. Bagas ingin memulai dari nol bersamanya? Hati Sekar berdebar. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Apakah ia siap untuk melangkah ke masa depan yang penuh ketidakpastian? Ataukah akan ada rahasia lain yang menunggu di balik jalan yang baru ini? Sekar berdiri di depan rumah kecil yang baru ia sewa di pinggiran Yogyakarta. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar bebas. Tidak ada majikan, tidak ada aturan keluarga kaya, tidak ada tatapan merendahkan. Hanya dirinya sendiri dan masa depan yang masih kosong menunggu untuk diisi. Namun, kebebasan ini juga menakutkan. Dulu, hidupnya selalu diarahkan oleh keadaan sebagai gadis desa yang bekerja di rumah orang kaya, lalu sebagai istri yang dipaksa menikah. Sekarang, ia harus menentukan jalannya sendiri. Sementara itu, Bagas datang membawa keputusan mengejutkan. "Aku ingin bekerja," katanya dengan tegas. "Aku tidak bisa terus bergantung pada keluargaku. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri." Sekar menatapnya dengan bangga. Bagas, yang dulu hanya menjadi bayangan di rumah mewah ayahnya, sekarang ingin hidup sebagai dirinya sendiri. Tetapi, keputusan itu juga berarti Bagas benar-benar meninggalkan keluarganya. Ia tahu jika ia pergi dari rumah itu, Pak Haryo tidak akan menerimanya kembali. "Kamu yakin?" tanya Sekar. Bagas tersenyum tipis. "Aku sudah kehilangan terlalu banyak dalam hidupku. Aku tidak mau kehilangan kesempatan ini juga."
Sekar merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Mungkin untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain. Masa depan mereka masih penuh ketidakpastian. Mereka tidak kaya, tidak punya jaminan apapun. Namun, untuk pertama kalinya, mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga, kebebasan untuk memilih jalan mereka sendiri. Dan dalam kebebasan itu, mereka mulai melihat secercah cahaya. Matahari senja menghangatkan wajah Sekar saat ia duduk di teras rumah kecilnya. Sudah berbulan-bulan sejak ia meninggalkan rumah Pak Haryo. Namun, bayangannya masih sering muncul dalam pikirannya. Bekas luka tetap ada. Ia masih ingat bagaimana ia dipaksa menikah, bagaimana ia menemukan rahasia kelam keluarga itu, bagaimana ia akhirnya melawan untuk mendapatkan kebebasannya sendiri. Namun, luka bukanlah tanda kelemahan. Luka adalah bukti bahwa ia telah berjuang. Bagas muncul dari dalam rumah, membawa 2 gelas teh hangat. Ia terlihat lebih santai, lebih ringan, jauh berbeda dari pria pendiam dan penuh misteri yang dulu ia kenal. Mereka telah melalui begitu banyak hal. Namun, sekarang pertanyaannya adalah, apakah mereka masih akan berjalan bersama? Sekar tahu bahwa ia dan Bagas berasal dari dunia yang berbeda. Bagas bisa saja kembali ke keluarganya, memperbaiki hubungannya dengan ayahnya, mendapatkan kembali kenyamanan yang pernah ia miliki. Namun, Bagas memilih tetap di sini. "Apa kau pernah menyesal?" tanya Sekar tiba-tiba. Bagas menatapnya, tersenyum kecil. "Menyesal kehilangan masa lalu? Tidak, tapi aku akan menyesal jika kehilangan masa depan yang bisa kita bangun." Sekar terdiam. Kata-kata itu terasa begitu dalam. Dulu, ia tidak pernah membayangkan dirinya bisa memiliki pilihan. Kini, pilihan itu ada di tangannya. Ia bisa melangkah sendiri, atau mereka bisa berjalan bersama. "Kita sudah jauh melangkah," kata Sekar akhirnya. "Dan aku ingin tahu sejauh mana kita bisa pergi." Bagas mengangguk, seolah memahami jawabannya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Masa depan tetap misteri, tapi satu hal pasti, mereka tidak lagi dikendalikan oleh orang lain. Kini, mereka benar-benar bebas. Pesan moral. Kisah ini bukan hanya tentang keterpaksaan atau rahasia kelam, tetapi tentang keberanian untuk memilih jalan sendiri. Terkadang, kebebasan datang dengan rasa sakit, tetapi keberanian untuk memperjuangkannya adalah hal yang paling berharga.